Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang materi dan perubahannya. Kita awali dengan pengertian daripada materi. Materi atau zat merupakan segala sesuatu yang mempunyai massa dan bisa menempati ruang, sehingga semua benda yang dapat ditimbang dan menempati ruang dikatakan sebagai suatu materi. Materi dapat digolongkan menjadi zat tunggal dan zat campuran. Apa itu zat tunggal? Zat tunggal merupakan suatu zat yang partikelnya terdiri atas satu jenis zat. Zat tunggal dapat berupa unsur dan dapat berupa senyawa. Apa itu unsur? Unsur merupakan suatu zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat lain yang lebih sederhana melalui reaksi kimia. Sedangkan senyawa merupakan suatu zat tunggal yang secara kimia masih dapat diuraikan menjadi zat lain yang lebih sederhana. Sedangkan campuran adalah dua macam zat atau lebih yang bercampur dengan perbandingan yang berbeda-beda tanpa melalui reaksi kimia. Campuran dibedakan menjadi campuran homogen atau yang disebut dengan larutan, merupakan suatu campuran dua atau lebih zat yang komposisi pada semua bagiannya sama. Sedangkan campuran heterogen merupakan campuran dua atau lebih zat yang komposisi pada semua bagiannya tidak sama. Campuran itu dapat berupa suspensi, yaitu adalah campuran dua zat atau lebih yang ukuran partikelnya relatif lebih besar. Sedangkan campuran heterogen lain adalah koloid, yaitu campuran yang ukuran partikelnya berada di antara partikel larutan dan suspensi. Nah, di sini kita lihat ada beberapa cara pemisahan campuran. Yang pertama bisa melalui pengayakan, bisa melalui pemisahan magnetik, bisa melalui penyaringan, bisa melalui penguapan, bisa melalui kromatografi, dan bisa melalui juga corong pisah dan destilasi. Sekarang kita akan masuk pada perubahan dari suatu materi. Perubahan materi itu dapat terbagi menjadi dua, yaitu perubahan fisika dan perubahan kimia. Apa itu perubahan fisika? Perubahan fisika adalah perubahan yang tidak ada atau tidak disertai terbentuknya zat baru. Contohnya apa? Yaitu contohnya air membeku, yaitu atau misalkan es yang mencair. Sedangkan perubahan kimia adalah perubahan di mana terjadinya perubahan zat atau terbentuknya zat baru. Contohnya yaitu pada proses perkaratan besi atau pada proses roti yang berjamur. Nah, sekarang bagaimana kita bisa melihat bahwa di sana terjadi perubahan kimia atau reaksi kimia? Jadi nama lain dari perubahan kimia bisa disebut sebagai reaksi kimia. Bagaimana ciri-ciri bahwa di sana terjadi reaksi kimia? Yaitu satu, adanya perubahan warna, yang kedua adanya perubahan suhu, yang ketiga adanya pembentukan endapan, dan yang keempat adanya pembentukan gas. Pada proses perkaratan besi, di sana ditandai dengan adanya perubahan warna. Juga pada proses penjamuran dari roti juga tadi merupakan salah satu proses yang salah satu cirinya terbentuk adanya perubahan warna. Demikian yang bisa disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.